Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 201041717121. Baik, di sini saya akan menjawab atau membacakan soal UAS dan jawabannya untuk manajemen pemasaran. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, pengertian saluran distribusi adalah suatu jalur pemasaran yang akan ditentukan oleh pihak perusahaan dalam mendistribusikan ataupun memberikan pelayanan terkait barang kepada pelanggannya. Strategi distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangnya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di bagian tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Strategi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisium. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan baik, dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Strategi distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihannya, distributor yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distributornya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Lalu nomor 2, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktor serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Baik, jawaban nomor 2. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran pemasaran yaitu A. Jenis pasar produk, B. Tahap kesiapan pembeli, C. Tahap siklus hidup produk, D. Tahap kemunduran. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya yaitu A. Produk, B. Barang, C. Saluran distribusi, D. Promosi. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan promosi dalam melakukan pemasaran. Lalu nomor 3, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Nomor 3, jawabannya, bagi pengusaha penjualan sate Taichan yang serius mengembangkan bisnis penjualan sate Taichan, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan sate Taichan harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan.
Pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Lalu nomor 4, dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Sebutkan dan jelaskan tujuan promosi. Jawaban nomor 4, tujuan promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap suatu produk atau merek sehingga menciptakan loyalitas merek. Nomor 5, coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran masing-masing dengan menjelaskan secara singkat bagaimana kedudukan dan peran pemasaran untuk saat ini dan di masa yang akan datang dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. Konsep inti pemasaran diantaranya adalah target market atau segmentation. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi ialah mengelompokkan pasar berdasarkan variabel segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Targeting ialah menetapkan pasar atau pasar sasaran. Lalu needs, want and demand. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik seperti pangan, pakaian, pakan. Kebutuhan sosial seperti perasaan memiliki. Kebutuhan pribadi seperti pengetahuan dan ekspresi diri. Keinginan yang didukung dengan daya beli, maka dapat dikatakan demand. Tidak semua keinginan dapat menjadi demand jika tidak didukung dengan daya beli. Lalu product and service. Produk ialah suatu yang dapat ditawarkan dan dijual ke pasar. Maka suatu tersebut harus dikelola dan dikembangkan karena akan dijual ke pasar. Untuk sekarang, hal yang dapat dijual atau dibutuhkan konsumen ialah goods, service, idea, information, experience, person, dan organization. Value and satisfaction. Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan menurut Kotler dan Keller. Kedudukan dan peran pemasaran saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi perusahaan karena konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Lalu nomor 6, bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan dan sebutkan apa saja yang dapat dijadikan dasar segmentasi itu. Jelaskan secara singkat. Segmentasi pasar merupakan pembagian pasar ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang menuntut produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi ialah pengelompokan pasar berdasarkan variabel segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap segmen yang menarik dan memilih satu dari segmen tersebut untuk dimasuki. Targeting ialah menentukan pasar atau pasar sasaran. Positioning adalah
Penentuan posisi untuk membantu menekan hal-hal yang dapat menopang keunggulan, bersaing dengan mengidentifikasi dan melayani segmen-segmen pelanggan, ceruk-ceruk pasar, dan kebutuhan-kebutuhan yang jelas melalui sebuah strategi pembedaan atau diferensiasi. Strategi positioning merupakan strategi yang menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sasaran, sehingga tercipta merek atau produk yang lebih unggul dibanding merek atau produk pesaing. Segmentasi perlu dilakukan karena pada saat pasar dalam keadaan heterogen, sulit untuk mempelajari kebutuhan dan permintaan pembeli pada beberapa tingkat alternatif produk pasar serta mengidentifikasikan tipe pembeli yang berada di pasar. Variabel atau faktor yang dapat dijadikan dasar segmentasi diantaranya segmentasi geografis ialah membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda seperti wilayah, negara, kota, ataupun pemukiman. Segmentasi demografis ialah membagi pasar menjadi sejumlah kelompok berdasarkan variabel seperti usia, gender, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, rasa, atau kebangsaan. Segmentasi psikografi ialah membagi pembeli menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Segmentasi behavioral ialah membagi suatu pasar ke sejumlah kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, atau penggunaan. Lalu nomor 7, bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran berinteraksi. Yang pertama, produk. Apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk kualitas, desain, fitur, brand packaging, size, atau service. Lalu yang kedua, price. Sesuatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk. Sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya list price, diskon, payment periode, kredit. Lalu place. Penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasar. Contohnya meliputi channel, coverage, location, inventory, transport. Lalu yang keempat, promosi. Sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang atau jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales force, public relation, dan pemasaran langsung. Lalu nomor 8, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Profitability Analysis atau CPA menurut Mowen. Sebutkan dan jelaskan. A. Mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasi konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. B. Menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk.
pemberian diskon pada konsumen, dan sales return and allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Lalu yang C, menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu beberapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing jenis konsumen. Lalu nomor 9, silahkan buka link ini. Lalu perintahnya siapa pembicara dalam video itu, dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Nama pembicara dalam video tersebut adalah Yuniaristanto, IE-UNS. Pembicara tersebut berasal dari Solo, Jawa Tengah dan mengajar di UNS atau Universitas 11 Maret, Solo. Teori yang dibicarakan yakni layanan atau service, sektor layanan, kategori layanan, pembedaan karakteristik layanan, hubungan konsumen, tipe layanan marketing, dan kualitas layanan. Lalu yang terakhir, nomor 10. Silahkan buka link ini dan tonton video. Dan setelah menonton video ini, apa yang dapat Anda ambil? Pelajaran. Pelajaran yang dapat saya ambil dalam video tersebut adalah pekerjaan itu tidak memandang fisik selagi kita selalu berusaha dan giat serta bertanggung jawab. Pekerjaan tersebut maka tiada yang tak mungkin untuk meraih kesuksesan. Jangan pernah meremehkan seseorang karena kesuksesan tidak memandang fisik serta latar belakang. Tetap sabar dan harus kuat serta giat dalam menjalankan kehidupan, apalagi dalam bisnis, karena usaha dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan atau saya baca dan saya jelaskan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.